Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Salam sehat dan berbahagia selalu. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Salamun dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Komantariani. Perkenalkan, nama saya Madi Redi Astini. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada hari ini saya akan memperkenalkan teman atau rekan sejawat saya yang bernama Ibu Luh Sri Armidi. Beliau adalah guru kelas 6. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dari tahapan praobservasi. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi juga Bu Redi. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Kabarnya baik. Kalau Bu Redi bagaimana kabarnya? Syukur Bu Loh. Hari ini kabar saya baik juga. Nah, sesuai dengan pembahasan kemarin bahwa hari ini kita akan berkumpul di sini, saya akan mengajak Ibu mengadakan supervisi akademik. Syukur Ibu sudah bisa hari ini untuk mengadakan sedikit bincang-bincang mengenai kegiatan yang akan saya lakukan kepada Ibu, yaitu di dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada praobservasi, terus observasi, dan pasca observasi. Nah, kalau boleh tahu apa saja materi yang akan Ibu Sri ajarkan pada siswa untuk supervisi nanti? Pada supervisi nanti materi yang akan sampaikan adalah mengenai pembelajaran Pancasila dan materinya tentang hak dan kewajiban. Terus terkait materi hak dan kewajiban, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Sri sampaikan atau harapkan yang akan tercapai pada murid-murid Ibu? Tentunya tujuannya pembelajaran yang akan saya sampaikan ini adalah sebagai indikator keberhasilan saya dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah menjelaskan tentang hak dan kewajiban dan mengidentifikasikan dan kewajiban di lingkungan sekolah dan rumah. Berarti kesimpulannya ada 2 tujuan yang ingin Ibu sampaikan di pembelajaran nanti Bu ya, tentang hak dan kewajiban dan mengidentifikasi hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan rumah. Lalu area mana yang Ibu lebih fokuskan untuk mencapai kecapaian tujuan pembelajaran Ibu nanti? Untuk area yang akan saya fokuskan adalah dalam pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid sehingga murid dapat mencapai kompetensi dasar pada muatan pembelajaran Pancasila yang akan sampaikan. Terus nanti apa langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan untuk murid pada supervisi besok? Langkah-langkahnya seperti apa? Untuk langkah-langkah yang akan saya berikan pada pembelajaran ini adalah pertama pendahuluan, melakukan salam, doa, dan merespon perasaan murid, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti. Saya akan mengajak murid menyimak tayangan video, selanjutnya melakukan tanya jawab dan diskusi kelompok.
Murid juga melakukan presentasi sederhana, menyampaikan hasil diskusi, ice breaking, dan pada kegiatan penutup, guru bersama murid melakukan evaluasi dan refleksi dengan mengumpulkan pembelajaran. Wah, bagus sekali strateginya Bu ya. Pembelajaran yang telah Ibu rancang untuk membuat murid itu lebih aktif, lebih antusias dalam belajar, apalagi materinya tentang hak dan kewajiban disajikan dalam bentuk video. Nah, pastinya murid pasti akan lebih senang dan mengingat situasi saat ini perkembangan teknologi itu begitu canggih, berarti sangat diperlukan sekali oleh murid kita. Betul sekali Bu Redi. Maka dari itu saya mengupayakan bagaimana menghadirkan teknologi dalam pembelajaran sebagai media untuk membantu murid memahami materi pembelajaran. Dengan murid menonton tayangan video yang dapat dianimasi atau kartun lucu, maka mereka akan tertarik dan tetap fokus konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran saya. Setuju sekali saya Bu ya, Bu Sri ya. Nah, di sini pastinya murid akan lebih senang dan semakin semangat lagi dalam melakukan pelajarannya. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun, kira-kira ketika Ibu terapkan nanti di kelas, apa mungkin ada kendala atau hambatan yang mungkin Ibu Sri hadapi mungkin nantinya? Ya, tentu saja mungkin ada kendala yang kira-kira saya hadapi. Pastinya ada 1 atau 2 orang murid yang tetap kurang fokus karena setiap anak kan beda-beda fokusnya Bu. Jadi daya tahan konsentrasinya juga, karakteristik gaya belajarnya juga berbeda pada anak-anak. Mungkin ada anak yang masih malu-malu, kemudian saya minta untuk presentasi ke depan, kemudian mungkin pada anak belum percaya diri. Maka dari itu saja yang kendala yang masih saya perkirakan terjadi pada di kelas saya. Ya, apa-apa Bu Sri ya, apapun nanti kendala yang akan Ibu temui, Bu Sri harus tetap semangat dalam belajar ya. Lalu ada nggak strategi yang akan Ibu Sri lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Strategi yang akan saya lakukan di antaranya mungkin memotivasi murid, meningkatkan konsentrasinya dengan merencanakan pembelajaran kelompok, melakukan ice breaking. Selain itu juga menyediakan lembar kerja yang berisi gambar-gambar yang lucu. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Sri. Terlihat sekali Ibu mengupayakan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam di kelas. Apa yang menjadi komitmen diri Ibu untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran pada supervisi besok? Nah, sebagai guru, saya tentunya bertanggung jawab penuh dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna untuk murid sehingga murid memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan konsep yang sedang dipelajarinya. Komitmen saya adalah selalu belajar tentang pembelajaran inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Salah satunya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Redi lakukan berbagai praktik baik pada saya. Jadi saya sangat senang dan bersyukur ya bahwa Ibu Sri ini sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana merupakan salah satu praktik baik saya waktu ini dan pengalaman yang saya bagikan waktu ini. Semoga pembelajaran besok saat Ibu tiang supervisi di kelas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Terima kasih buat Bu Sri atas untuk hari ini sudah bisa berdiskusi dengan kita terkait persiapan supervisi besok, dan tetap semangat terus belajar, berefleksi, terus bertumbuh, berbagi, dan kita sama-sama berkolaborasi ya untuk menjadi yang lebih baik bagi murid-murid kita.
Ya, terima kasih Bu Redi atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang diidolakan dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih sama juga Bu Sri. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Berarti sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini belum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu, anak-anak ya. Absen. Gede Nanda Wirasana. Gede Adi Ramayusa. Gede Angga Kusuma Yasa. Kusi Ayu Echa Yonita Krisna Dewi. Gede Kensi Paramarta Putra. Komang Andre Widuna. Kenapa dia? Oke. Kadek Adistia Oka Prayoga. Kadek Caira Pani Prasanti. Nah, tadi Ibu sudah absen kalian. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang perlu kalian ketahui. Ibu bertanya dulu. Pernahkah kalian bingung di dalam melaksanakan pekerjaan di rumah walaupun di sekolah? Pernah kalian bingung? Nah, sekarang kebingungan itu akan kita bahas di sini. Kebingungan kalian di dalam melaksanakan tugas, belajar itu akan kita bahas di sini. Dan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, tadi kebingungan kita tadi dalam mengerjakan tugas nanti bisa dijawab dalam pelajaran hari ini, hak dan kewajiban. Kalian tahu apa itu hak? Kewajiban? Hak? Apa? Hak adalah yang harus kita terima dan peroleh. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Kemudian dalam kalian mempelajari hak tadi, sesuatu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Apa contohnya apa? Bingung? Nah, kalau kalian masih sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video yang tentang hak dan kewajiban ya. Videonya silakan disimak videonya, nanti baru kalian bisa mendefinisikan. Dan ada gambar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus
dilakukan oleh setiap orang. Segala sesuatu yang dilakukan hak dan kewajiban anak di rumah. Itu ada yang hak kewajiban di rumah. Contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu hak yang di rumah. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Dan yang ketiga, mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu hak di rumah. Dan kewajiban kalian di rumah apa? Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, menyayangi saudara, baik kakak atau adik. Itu merupakan hak dan kewajiban di rumah. Nah, karena tadi ada sudah tahu definisi atau pengertian dari hak, sesuatu yang kita peroleh, kemudian kewajiban, sesuatu yang kita lakukan secara garis besarnya. Jadi boleh kalian catat mengenai hak dan kewajiban. Karena arti dari hak dan kewajiban itu sudah kalian pahami. Dan contohnya, sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapatkan di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, kemudian mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Itu adalah hak kalian, hak anak ya untuk di rumah. Jadi haknya itu kalian bisa tanyakan pada orang tuanya, hak saya ini, yang bicara bisa kita dapatkan di rumah. Kemudian hak dan kewajiban anak di sekolah. Apa yang kalian dapatkan di sekolah? Hak. Tadi kan sudah tahu hak kita peroleh apa? Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Itu yang pertama. Kalian hak kalian itu. Boleh nanti kalian ini kan kalau tidak mendapatkan pelajaran, tidak ada guru yang masuk di kelas, sedangkan di sana ada pembelajaran yang di jadwal, boleh kalian cari secara pelajaran. Itu hak kalian ya, hak anak di sekolah. Kemudian yang kedua, hak yang kedua yang kalian harus lakukan di sekolah itu adalah apa lagi? Selain mendapatkan pengajaran, mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Jadi kalian nyaman di sini belajar. Jadi kelasnya indah, ya rapi, bersih, nyaman. Jadi kita teman-temannya baik, nyaman di kelas, nyaman kita belajar. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya apa? Buku. Kalian mendapatkan buku. Fasilitas di sekolah. Mendapatkan kelas yang bagus. Mendapatkan bangku, kursi yang bagus. Itu fasilitas yang disediakan di sekolah. Kemudian tentang kewajiban. Tadi sudah hak kalian sudah dapatkan. Sekarang kewajiban kalian dalam pembelajaran tadi. Yang pertama, kalian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan kalau gurunya menjelaskan kalian ngobrol. Tidak baik. Ya, jadi kita yang positif. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini yang penting sekali. Kalau kelas kita kotor,
kita tidak nyaman belajar. Jadi hak kalian tidak ada jawabannya. Karena menuntut hak aja, kewajiban tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Jadi menjaga bangku, kursi yang sudah disiapkan, jangan dicoret-coret ya. Itu dibersihkan. Nah, itu fasilitas yang kalian akan gunakan dan juga adik-adiknya menggunakan setelah kalian nanti tamat. Jadi itu fasilitas buku enggak ya. Fasilitas yang diberikan buku oleh sekolah dijaga kebersihan bukunya, jangan sampai dicoret-coret lagi, udah lepas nggak dilem. Itu kewajiban kalian di sekolah. Jadi ada 3 kewajiban yang harus kalian lakukan. Selain 3 itu apa lagi kewajiban yang lain? Ada kewajiban anak itu. Jadi ada enggak hak selain 3 yang sudah disebutkan tadi? Apa? Yang di sekolah kewajiban apa lagi? Selain 3 tadi, fasilitas, kebersihan. Kewajiban kalian mentaati peraturan di kelas itu. Kemudian hak dan kewajiban di masyarakat. Hak kalian apa? Hak mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Yang pertama, yang kedua mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas umum di masyarakat. Yang pertama tadi hak kalian mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Ya, tentu saja kalau kita hidup bertetangga dengan rukun, kalau misalnya ada kejadian apa, tetangga ikut bantu. Itu juga tetangga mendapatkan musibah, kita juga berhak membantunya, jadi menolongnya, mendapat pertolongan dari tetangga. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini pentingnya di masyarakat itu ada istilah siskamling atau ronda malam, dijadwalkan oleh kaling-kaling kalian, ketua dusun, kepala dusun itu yang membuat aturan kesepakatan yang pada pelajaran kemarin kita sudah pelajari. Sebelum belajar hak dan kewajiban, kita mempelajari tentang norma dan kesepakatan. Itu ketenangan dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas umum di masyarakat, misalnya tentang jalan raya. Selain hak, itu ada kewajiban juga di dalam masyarakat. Yang pertama, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ini ada hubungannya dengan hak yang pertama. Kewajiban yang pertama, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Itu termasuk kewajiban kalian. Menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Contoh-contoh ini semuanya ada dalam diri kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita peroleh. Itu kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Mendapatkan bantuan. Kalau mendapatkan bantuan berarti kita membantu tetangga. Pertama, menjaga keamanan, kebersihan lingkungan. Lalu haknya mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Kewajiban kita adalah menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Kemudian kalau hak yang ketiga, menggunakan fasilitas umum di masyarakat, kewajiban kita juga harus menjaga dan merawat fasilitas umum yang ada di masyarakat. Itu antara
termasuk hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, yang pertama, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, yang tidak dikatakan tadi, yang seimbang. Kemudian seseorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban. Jadi hak-hak yang sudah kalian dapatkan itu harus melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau di sekolah jaga kebersihan kelas, kalian harus kewajiban kalian ya membersihkan kelas, mengadakan piket di kelas, itu sudah termasuk kewajiban. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kelompok, ya, ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Ini termasuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan kita kerjakan tentang menggambarkan hak dan kewajiban di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok ala-ala. Pinjam ya. Oh, penting. Ini nempel, ini limin, ini gambar. Biru nah. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi dengan kelompok, sekarang ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk melakukan presentasi ke depan kelas. Jadi untuk ibu tunjuk adalah kelompok 2. Silakan melaksanakan presentasinya ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Selamat pagi buat anak-anak guru dan teman-teman semuanya. Hari ini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban berupa dan di sekolah. Yang pertama, hak yang terdapat
sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya karena tadi keadaan capek, pegal-pegal tangannya, kita melakukan X-breaking. Silakan berdiri. Untuk X-breaking yang kita lakukan hari ini adalah tepuk semangat yang baru. Tepuk semangat. Yang kemarin dibaca. Dah, Pak, dulu Pak. Ya, ada. Sekarang kalian dibaca untuk X-breaking yang kita untuk tepuk semangat. Pak, dulu, Pak, dulu. Dang, 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 dang. Pak, dulu, Pak, dulu. Ding, 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 ding. Pak, dulu, Pak, dulu. Dung, 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 dung. Dang, 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 dang. Ding, 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 ding. Dung, 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 dung. Sep. Aha, aha. Nah. Igi, igi. Nah. Uhu, uhu. Semangat. Nah, jadi silakan duduk. Sekarang kita simpulkan pelajaran yang sudah kalian pelajari tentang hak dan kewajiban. Hak adalah yang kita peroleh, kemudian kewajiban yang kita lakukan. Dan untuk penutup pelajaran, Ibu akan berikan nanti tes formatif yang kita laksanakan. Untuk pelajarannya dengan Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Redi, kabar saya baik. Terus Bu Redi kabarnya gimana? Kabar saya baik juga, Sri. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya, Bu ya. Saya mau melakukan percakapan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Sri lakukan kemarin tentang kompetisi akademik. Iya Bu Redi, silahkan. Baik Bu, kalau boleh tahu apa sih harapan yang Ibu inginkan dalam yang ingin didapatkan melalui percakapan kita hari ini? Harapan saya dari diskusi ini, saya mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran kemarin yang pada supervisi kemarin. Lalu kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin pada Saya merasa senang dan lega karena pembelajaran kemarin itu murid sangat senang, antusias dan aktif dalam menjawab pertanyaan dari gurunya. sekali ya Bu Sri ya, sudah menerapkan pembelajaran yang dapat memotivasi murid untuk aktif di kelas. Lalu apa tujuan pembelajaran pada materi ajar Ibu itu sudah dicapai dengan baik? Untuk tujuan pembelajaran yang saya tuliskan pada modul sudah terlaksana dengan baik Bu Redi. Cuman ini terlihat dari proses pembelajaran di mana siswa sudah dapat menyampaikan hak dan kewajibannya sebagai siswa baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Baik Bu ya. Jadi sudah tercapai tujuan pembelajaran. Terus bisa nggak Ibu ceritakan hal-hal yang baik yang sudah Ibu lakukan kemarin? Hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan adalah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Bu, dan sehingga murid dapat pengalaman yang bermakna. Ya, memang kalau pembelajaran diferensiasi itu kita tahu jadinya minat dari siswa itu, kebutuhan siswa itu kita diketahui ya. Terus sekiranya hal-hal yang perlu Bu Sri perbaiki, apakah ada ya? Ada Bu Redi. Hal-hal yang perlu diperbaiki di sini memantapkan lagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan terus berlatih bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa dan melakukan penilaian yang sesuai siswa. Lalu ada nggak cara atau solusi yang Ibu Sri lakukan sebagai rencana perbaikan atau pengulangan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin? Dan strategi yang saya lakukan untuk perbaikan adalah mencari referensi atau sumber-sumber belajar
belajar di BMM, kemudian mengikuti pelatihan mandiri, nonton video yang inspiratif, kemudian mengikuti KKG dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan praktek baik. Bagus sekali ya rencana Kursedia. Saya tentunya juga sangat senang karena dapat berbagi dan berkolaborasi dengan Ibu terkait pembelajaran yang inovatif yang diterapkan pada murid kita sendiri. Nah, kira-kira rencana itu kapan Ibu akan memulainya? Secepatnya Bu Redi. Minggu ini saya mulai dari memulainya dari belajar di BMM, kemudian jika ada KKG atau seminar saya akan ikuti dengan baik. Sekali bersedia merencanakannya dengan baik. Terus di sini apakah nantinya ada orang yang akan Ibu dilibatkan untuk mendukung rencana itu? Tentunya saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah untuk dapat mengikuti pelatihan pengembangan diri, kemudian masukan dan saran dari rekan sejawat dalam menuntaskan tugas-tugas BMM. Nah, sekali bersedia kita perlu di sini mempelajari banyak hal tentunya terkait dengan pembelajaran yang dapat menuntun atau tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya ya. Nah, terus begini Bu, jadi terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Terus Ibu sudah ada waktu untuk saya dalam dalam kesempatan pada hari ini kita bisa berkolaborasi dengan baik. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi untuk murid-murid kita ya Bu ya. Sama-sama Bu Redi, saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu dengan Bu Redi, dan tentunya kita tetap bersemangat dan belajar terus sebagai guru. Siap.